Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka ujian tengah semester kebijakan publik, saya Indah Arsyanifa dengan NIM 201902080025 dari Prodi Manajemen Malam 2019, Fakultas Sosial Ekonomi Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto 2021. Ingin mempresentasikan mengenai pendekatan kebijakan publik yang diampu oleh Ibu Dosen Titi Haryanti SE MSI. Sub yang pertama yaitu pendekatan dalam analisis kebijakan publik. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kelompok, menyatakan bahwa pembentukan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil perjuangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki anggapan dasar bahwa interaksi dari perjuangan antara kelompok-kelompok merupakan kenyataan kehidupan politik. Tujuan dari pandangan ini adalah membentuk social equilibrium. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan proses fungsional. Pendekatan proses fungsional menekan pada proses fungsional yang ada di dalam proses kebijakan publik. Tujuan kategori analisis fungsional menurut Harlow Lewis yang dapat digunakan sebagai dasar pembahasan teori fungsional yaitu integensi, rekomendasi, preskripsi, innovation, aplikasi, penilaian, dan terminasi. Yang selanjutnya pendekatan institusionalisme, menekan pada lembaga-lembaga pemerintah dan substansinya. Pada kebijakan publik, pendekatan peran serta warga negara didasarkan pada pemikiran demokrasi klasik. Menurut pendekatan ini, pembuatan kebijakan lebih responsif terhadap warga negara yang mempunyai peran serta. Selanjutnya ada pendekatan psikologis. Menurut Amir Santoso menjelaskan hubungan antara pribadi, antara perumus dan pelaksanaan kebijakan. Sementara pendekatan proses menekan pada proses suatu tahapan kebijakan. Dan yang terakhir pendekatan substansif, menekan pada spesialisasi keahlian dalam bidang substansif, misalnya spesialis kebijakan energi, spesialis kebijakan kesejahteraan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Lesser dan Stewart ada 9 pendekatan lainnya yang dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif, yaitu pendekatan proses, pendekatan substansif, pendekatan logikal, positif, pendekatan ekonometrik, pendekatan fenomenologi atau post-positifis, pendekatan partisipatori, pendekatan normatif atau pendekatan perspektif, pendekatan ideologi, dan pendekatan historis. Sub yang kedua yaitu mengenai kebijakan publik deliberatif. Kebijakan deliberatif adalah kebijakan yang dirumuskan melalui proses pembahasan intensif antara pemerintah dan warga. Intinya, setiap rumusan kebijakan harus dikomunikasikan dan melibatkan seluruh unsur bahwa warga yang akan menanggung konsekuensi dari sebuah kebijakan. Mengutip pendapat Antun Mardiono 2011, kebijakan publik deliberatif dianggap banyak ahli administrasi negara sebagai bentuk kebijakan publik yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan proses desentralisasi yang digunakan pasca reformasi. Di samping itu, masih menurut Mardianto, kemunculan kebijakan publik deliberatif tidak terlepas dari perubahan paradigma government ke governance. Secara sederhana, government adalah sebuah corak kebijakan yang lokusnya bertumpu pada pemerintahan, sedangkan governance merupakan tata kelola pemerintah yang fokusnya bukan lagi terbatas pada lembaga pemerintah saja, tapi semua lembaga masyarakat umum yang orientasi dan tujuannya mewujudkan publikness. Kebijakan publik pada awalnya berakar dari bentuk demokrasi deliberatif.
Sedangkan konsepsi demokrasi deliberatif berasal dari ruang publik yang dipopulerkan Habermas. Demokrasi deliberatif mengandaikan bahwa pada setiap pengambilan keputusan harus melalui musyawarah dan dialog antara warga negara. Tujuannya pencapaian mufakat antara warga negara. Dari pernyataan di atas, kita bisa menemukan titik temu antara partisipasi publik deliberatif dan bentuk governance. Ringkasannya, bagaimana cara pengaplikasian konsep partisipasi publik sebagai wujud kebijakan publik deliberatif? Jawabannya adalah membangun good governance. Bentuk governance terbaik inilah yang diyakini menjawab bagaimana implementasi dari kebijakan publik deliberatif. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.